Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faqih Ulinuha, delegasi dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Manggisan Wonosobo. Dalam ajang seleksi awal Musabaqah Qiraatil Kutub tahun 2025 tingkat nasional, akan membacakan kitab Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babu tawibab sifati al-bab al-awwalu kang awal iku fi aqdil imamati kang tetep ing dalem jelasake akad imamah. Al-imamatu tawi imamah iku maudhu'atun den selehake li khilafatin nubuwati krana ganti pangkat kenabian fi hirasatid dini ing dalem jaga agama wa siyasatid dunya lan ngatur dunya. Bab awal ini menjelaskan tentang akad imamah. Imamah ini sebenarnya apa sih? Di dalam syarahnya dikatakan bahwa imamah adalah pemimpinan tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti sifat kenabian. Wahuwa riyasatun amatun fi amrid dini wa dunya au hiya khilafatur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi iqamatid dini wa hifzi hauzatil millah yajibu itba'uhu ala kafatil ummah. Imamah di sini atau bisa dikatakan kepemimpinan tertinggi dalam umat Islam itu ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Kalau kita lihat konteks Indonesia sekarang, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Pasal 6A ayat 1. Sebenarnya Indonesia ini tidak menerapkan imamah secara konsep dalam kitab Al-Mawardi. Tapi nilai-nilai yang terkandung dalam Indonesia ini sudah tercangkup dalam nilai yang ada imamah pada syariat. Contoh, ada Menteri Agama, Menteri Ekonomi, Menteri Sosial, itu merupakan dalam rangka untuk hirasatid dini wa siyasatid dunya. Isu khilafah sempat menjadi isu sensitif dalam politik Indonesia. Misalnya dalam pembubaran HTI berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Jadi teks yang membahas imamah dan khilafah sangat relevan secara politik asalkan diarahkan pada kajian akademik dan historis, bukan advokasi ideologis. Jadi pada intinya Indonesia ini tidak menerapkan imamah secara keseluruhan dalam konteks syariat Islam, namun nilai-nilai yang terkandung dalam imamah ini sudah ada dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqdu halan utawi kabundele akad imamah liman kaduwe wong Sulaiman yakumu kang jumeneng sapa man biha kelawan imamah fil ummati ing dalam umat iku wajibun wajib bil ijma'i kelawan kesepakatane ulama. Nah, akad pengangkatan imam bagi orang yang menjalankan tugas ini di tengah umat ini hukumnya wajib. Dalam artian sebuah kelompok ini harus ada pengangkatan imam, dan ini statusnya ini wajib. Walaupun wa in syadza lan senajan recel nganhum saking al ijma sapa al asomu imam asom, walaupun dari kesepakatan ulama ini tetap ada ulama yang tidak setuju, yaitu Imam Al-Asom. Halil khilafatu apa utawi dadi pemimpin iku wajibatun kang wajib bisyar'i kelawan syariat ambil akli utawa kelawan akal. Sebenarnya kewajiban ini ditinjau dari syariat atau malah ditinjau dari akal. Terjadi perbedaan pendapat dalam jawaban ini. Waktu lifa lan den sulayake opo fi wujubiha wajibe imamah
hal wajabat apa to wajib apa imamah bil akli kelawan akal au bisyar'i utawa kelawan syariat. Khilafah ini diwajibkan menurut akal atau menurut syariat. Nah, terjadi khilaf antara ahlu sunnah dan mu'tazilah. Dalam syarahnya dikatakan, Dr. Abdul Razak mengatakan inna ahlas sunnati wal mu'tazilati yarawna annal khilafata wajibun syar'iyyun walakinnahum yakhtalifuna fi asasi hadzal wujubi. Fa ahlu sunnati yarawna anna sanata wujubil khilafati huwa al ijma'u amma ra'yu al akharu wa ghalibu ansarihi minal mu'tazilati fayara anna sanadal wujubi huwa al aqdu. Jadi ahlu sunnah dan mu'tazilah ini berpendapat bahwa kewajiban imamah ini ditinjau dari syariat. Namun dari syariat ini kalau ahlu sunnah ini ditinjau dari ijma', kalau mu'tazilah ini ditinjau dari akal. Jadi tetap ada khilaf di antara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalat nuling ngendika sapa ifatun pantan. Rupane pengendikan wajabat wajib apa imamah bil akli kelawan akal. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa imamah ini diwajibkan atas dasar akal. Alasane 5 krono perkara silaima fi tibail muqolai kang tetep ing dalem pira-pira wateke pira-pira kang wong kang duweni akal. Minat taslimi nyatane masrahake li zaimin marang pemimpin yamnauhum kang nyegah sapa zaim ing al muqola minat tadzalimi saking nganiaya wa yafsilu lan mutusi sapa zaim bainahum ing dalem antarane muqola fit tanazu'i ing dalem persulayaan wa takhosumilan para padu. Alasannya kenapa akal ini dijadikan pedoman sebagai imamah yang di situ distatuskan menjadi wajib, karena dalam tabiat orang yang berakal terdapat kecenderungan untuk memasrahkan semua urusannya untuk tunduk kepada seorang pemimpin yang nantinya dapat mencegah mereka dari saling menzolimi dan menyelesaikan perselesaian dan konflik. Contoh dalam konstitusi Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya, kekuasaan negara tidak boleh tanpa aturan. Karena secara rasional, masyarakat memerlukan hukum dan sistem pemerintahan untuk mencegah kezaliman dan menjaga keadilan. Ini selaras dengan prinsip yamna'uhum minat tadzallum dalam teks klasik tadi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ya. Juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ini menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan adalah hasil kesadaran moral dan rasional bangsa untuk menegakkan ketertiban, bukan sekedar keputusan ideologis. Ini ada sebuah perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lalu latulan diparil lamun ora utawi pira-pira wong kang wasani iku maujud. Iku lakanu yakti ana sapa alwulah. Ana iku fauda pira-pira kang kacau tanpa aturan, muhmalina kang den anggurake kabeh. Wahamajan lan dadi biadab mudhaina tur kang den sia-siake. Ada sebuah perumpamaan. Jadi seandainya tidak ada para penguasa, maka manusia akan hidup dalam keadaan kacau tanpa aturan, seperti sekumpulan manusia liar yang tersia-sia. Waqat qala lan teman-teman ngendika sapa al-afwahu Imam Afwah, al-audiyu kang bangsa audiyu. Wa huwa hale utawi Imam al-Afwah iku syairun wong kang nyair, sifate syairun jahiliyun kang bangsa jahili.
minal basiti saking bahar basit. Imam Afwah seorang syair yang hidup di zaman jahiliyah, mempunyai syair dengan menggunakan bahar basit. Kenapa niki dijuluki Al-Afwah? Karena beliau memiliki bibir yang tebal dan gigi yang menonjol. Ini lukiba bil afwahi li annahu kana ghalidha syafataini dhahirul asnani. Nama asli beliau adalah Salah bin Amr bin Malik. Syairnya berbunyi la yasluhun nasa fawdala sarota lahum wala sarota idza juhaluhum sadu. La yasluhu ora patut annasa ing menungso apa fauda kekaucawan la sarota hale ora ana pira-pira wong kang mulya iku maujud lahum kaduwe nas wala sarota lan ora ana pira-pira wong kang mulya iku maujud idza sadu ing dalam nalikalane dadi gusti sapa juhaluhum kinabodone nas. Artinya adalah manusia tidak akan menjadi baik jika hidup tanpa pemimpin, dan tidak pantas seseorang memimpin jika dia adalah orang yang bodoh. Waqalat lan ngendika sapa taifatun pantan ukhra kang meneh bal wajabat balik wajib apa imamah bisyar'i kelawan syariat dunal akli dudu akal. Kalau yang pembahasan awal tadi diwajibkan menurut akal, kalau yang kedua ini berpendapat diwajibkannya imamah ini atas dasar syariat. Alasannya li anal imama krana temen setuhne imam iku yakumu jumeneng sapa imam bi umurin kelawan pira-pira perkara sifate umurin syar'iyatin kang bangsa syariat. Kot kana teman-teman ono apa kelakuan ono iku mujawazan kang den wenangake fil akli ing dalam akal apa alla yuroda yen to ora den tolak apa ata'budu merdi-merdi ibadah biha kelawan umur. Falam yakun mongko lamun ora ono apa al aqlu akal ora ono iku mujiban kang majibake laha marang umur. Alasan kenapa imamah ini diwajibkan atas dasar syariat, karena sebenarnya tugas dari imam adalah menjalankan hal-hal yang bersifat syar'i. Dan pandangan akal bisa saja tidak ada tuntutan agama atau ibadah terkait hal itu. Maka akal tidak bisa menjadikan khilafah sebagai sesuatu yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'aujabalan angin mestine wajib apa al-aqlu akal ayam nanga yen to nyegah sapa kulu wahidin saben-saben wong suwiji nafsahu ing awak dhewe kul minal nguqolai saking pira-pira wong kang duweni akal minat tadzalumi saking nganiaya wa taqatungi lan pegot-pegotan wa yakhudalan ngalap sapa kul bimuqtadul ngadli kelawan patrapaning adil fitana sufi ing dalem gawe adil wa tawasuli lan gawe tumeka fayatadab baru nuli ngatur sapa kul bingaklihi kelawan akale kul la bingakli ghairihi ora kelawan akale sakliyane kul. Jadi sebenarnya akal ini hanya mewajibkan setiap orang yang berakal untuk menahan dirinya untuk saling menzalimi kepada orang lain serta berbuat adil dalam membalas dan menjalin hubungan. Dan itu bisa ditangani dengan akalnya sendiri tanpa butuh akal orang lain. Walakin ja'alan angin tetepini teko apa asyar'u syariat bitafwidil umuri kelawan masrahake pira-pira perkara ila walihi marang wong kang merintahi asyar'u fidini ing dalam agama. Namun kemudian syariat datang dan memerintahkan agar urusan-urusan ini diserahkan kepada seorang wali atau pemimpin dalam urusan agama. Qala ngendika sapa Allahu Gusti Allah azza halim maha mulya sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh sire alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina ati'u padha taat sapa sira Allah ing Gusti Allah
wa ati'u lan padha taat sapa sira ar-rasula ing utusan wa ulil amri lan pira-pira wong kang duweni pemerintahan minkum saking sira kabeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah dan para pemimpin dari kalian semua. Ada beberapa tafsir yang dijelaskan di sini, salah satunya ada tafsir Jalalain bahwa arti dari al-amru yaitu pemerintahan, yaitu ketika idza amarukum bi taatillahi wa rasulihi. Ketika memang pemerintahnya itu memerintah dengan sesuatu yang baik. Arti dari ulul amri kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan intinya kalau menurut Imam Malik dan Imam Ad-Dahkab, ulul amri ini terkhusus pada ahli agama, fuqaha dan ulama. Namun terjadi perbedaan pendapat kalau mujtahid mengatakan ini khusus kepada sahabat. Kalau Ikrimah ini khusus kepada Abu Bakar dan juga yang lain. Dengan demikian, ulul amri adalah pihak yang memiliki otoritas dengan kelompok orang agar supaya ia ditaati gitu. Fafarodon nuli merdoake sapa Allah ngalaina ing ngatesi kita to ngata ulil amri ing tongat marang wong kang anduweni pemerintahan fina ing dalam kita. Wahum hale utawi ulil amri iku al-a'immatu pira-pira pemimpin al-mutaakhiruna kang tampa dadi kepala. Maka Allah mewajibkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Dan hal ini menunjukkan bahwa ada kaidah yang mengatakan dalam syarahnya ma la yatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sebenarnya pengangkatan imamah ini enggak wajib, tapi kalau dalam rangka untuk menjalankan syariatnya Allah, maka pengangkatan imam ini hukumnya wajib seperti halnya wudhu. Wudhu ini kan nggak wajib, tapi kalau mau sholat, hukum wudhu statusnya menjadi wajib. Warawalan wis riwayatake sapa Hisham ibnu Urwata, Hisham ibnu Urwah ngan Abi Sholihin saking Abi Sholeh ngan Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temen sutune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Rupane pengendikan sayalikum ba'di wulatum, sayalikum bakal mimpin ing sira kabeh sapa wulatum pira-pira pemimpin. Fayalikum nuli bakal mimpin ing sira kabeh sapa albaru, wong kang bagus bibirihi kelawan kebagusane albar. Wayalikum lan bakal mimpin ing sira kabeh sapa alfajiru, wong kang lacut bifujurihi kelawan lacute alfajir. Diriwayatkan dari Hisam bahwa nanti setelahku akan ada pemimpin yang akan memimpin kalian semua. Yang baik akan memimpin dengan kebaikannya dan yang buruk akan memimpin dengan keburukannya. Fasmangu nuling ruya sapa sira lahu marang wulah wa ati lan tong atau sapa sira fi kulima ing dalam saben-saben perkara silema wa faqa kang nyocoki apa ma al haqa ing perkara kang bener. Maka dengarkanlah mereka dan taatilah mereka dalam segala hal yang sifatnya baik atau dalam ranah kebenaran. Fa'in ahsanu mongko lamun gawe bagus sapa wulah falakum mongko kaduwe sira kabeh walahum lan kaduwe wulah wa in asau lan lamun gawe ala sapa wulah falakum mongko iku tetep kaduwe sira kabeh utawi ihsan wa ngalaihum lan iku tetep ing atase sira kabeh utawi isaah. Jika mereka berbuat baik itu untuk kalian dan untuk mereka. Namun jika mereka berbuat buruk itu untuk kalian, dalam artian kalian tidak berdosa dan atas mereka, dosanya hanya untuk mereka. Pada kesimpulannya, intinya bab yang menjelaskan akad imamah ini dalam rangka untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Diwajibkannya ada dua pendapat, yang pertama wajib atas dasar akal, yang kedua wajib atas dasar syariat. Hanya bisa itu yang saya sampaikan. Terima kasih, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.